Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amantu billahi wa dahu wa kafatu wa jibti wa tabuti wa fis sama wa wasamil alim. Radit rabban islami dina nabi Muhammadin nabiyyan. Amma ba'du. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Marilah kita sama-sama memohon kehadirat Yang Maha Kuasa. Semoga kita semuanya, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh sampai Papua, dibukakan mata hati kita semua untuk dapat menerima hidayah petunjuknya. Semoga seluruh anak bangsa selamat menghadapi ujian, cobaan dan godaan, selamat kembali menghadap Sang Pencipta. Pada pagi hari ini, izinkanlah saya sebagai hambanya, la haula wa la quwata illa billah, untuk menyampaikan kisah asmara, kisah cinta pertemuan dengan Dia yang Maha Kuasa. Tidak pernah aku bayangkan kenapa aku harus diuji waktu itu. Terasa sekarang baru menyadari apa yang telah diberi ujian atau musibah. Akhirnya aku barulah sadar sekarang dengan ujian musibah yang aku hadapi. Akhirnya Allah sudah saatnya mungkin mengizinkan saya untuk menyampaikan amanah-amanahnya pada akhir zaman ini. Baiklah, untuk memperkenalkan jati diri saya secara umum, saya dilahirkan pada tahun 1953 pada tanggal 19 Maret nanti. Berarti umur saya sudah 72 tahun kalau diperpanjang sampai 19 Maret. Itu semua adalah tergantung kepada Yang Maha Kuasa, karena skenario hidup kita masing-masing sudah diaturnya. Berapakah umur kita di dunia sudah ada garisnya. Namun saya sebagai hambanya memohon kehadirannya, mudah-mudahan masih diizinkan untuk menyampaikan amanahnya. Mudah-mudahan suatu masa nanti diizinkan berdiri di mimbar di forum untuk menyampaikan amanah untuk seluruh anak bangsa berhubungan dengan masa depan negara kita. Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya dan selalu dalam bimbingannya. Baiklah, latar belakang atau riwayat hidup singkat saya. Saya setelah tamat SMA tahun 1972, mudah-mudahan ada rekan saya yang sudah mengenal, tentu tidak asing lagi, khususnya rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya dari alumni Yonde S77, alumni Tidar atau alumni Bayangkara Sukabumi, 1 tahun di Pondok Pesantren Gunung Tidar bersama Bapak Prabowo Subianto. Waktu itu beliau tingkat 4, saya tingkat 1. Jadi saya katakan
itulah pondok pesantren khusus pembinaan mental. Diuji mental selama 1 tahun di sana, tidak lulus mental ya artinya kita gagal. Mudah-mudahan abang sampaikan pagi hari ini saya lulus tahun atau tamat tahun 1977, yaitu dilantik oleh Bapak Presiden Soeharto di Yogyakarta. Masih ingat saya, tahun 77 berarti hampir 48 tahun yang lalu sudah dilantik menjadi perwira remaja. Betapa bangganya waktu itu sudah dilantik, seolah dunia adalah di atas kita. Dalam arti bangga dengan pangkat yang dari pundak, yaitu Letnan 2. Tidak ada artinya pangkat Letnan 2 kalau kita berpikir sekarang. Itu adalah perjalanan hidup. Itu mungkin adalah perjalanan hidup saya, harus masuk akabri atau pendidikan akabri, yaitu masuk 1973 akhir dan masuk awal 1974. Mudah-mudahan riwayat hidup singkat ini hanya sebagai perkenalan. Mungkin teman-teman saya mudah-mudahan bisa paham dan mengerti bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar mengingatkan kembali jati diri saya, sahabat-sahabat saya, anak-anak saya, termasuk mungkin cucu-cucu saya sebentar lagi. Sekarang ada yang ada kuliah 2 orang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti adalah berkaitan dengan musibah yang saya hadapi, yang tidak pernah saya lupakan selama hidup, atau ujian yang sangat berat. Dengan pilihan waktu itu mati atau jadi orang gila. Itulah tantangan saya hadapi waktu menghadapi musibah atau ujian tahun 1982, tahun 27 November sampai 21 Maret 1983. Sebelum saya masuk season musibah atau bala atau ujian yang diberikan kepada saya, tentu ada awal mulanya. Kenapa saya harus diuji? Kenapa harus mendapat musibah? Inilah latar belakang kembalinya pelaksanaan tugas yang sangat rahasia, yang tertutup, tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, kecuali pimpinan saja yang tahu itu. Itu kesiluman. Itu kesiluman ini, itulah resikonya. Kalau ketahuan oleh musuh, harus siap menghadapi detik-detik kematian atau seratul maut. Itulah tugas siluman. Mudah-mudahan tugas siluman ini, kalau di negara namanya intelijen, tapi kalau saya mengatakan siluman, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah dan pimpinan yang tahu waktu itu. Baiklah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, pagi hari ini saya memohon kehadirat Yang Maha Kuasa yang mengatur kehidupan saya dan kita semuanya. Beliau katakanlah Maha Sutradara. Kalau seluruh anak bangsa memanggilnya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama, kalau umat Islam memanggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau umat Hindu memanggilnya Syam Yahudi, kalau umat Buddha memanggilnya Syam Mahayana, kalau umat Kristiani memanggilnya Tuhan Bapa Allah di surga, dan seluruh umat beriman lainnya ya dari percayaan memanggil Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Agung, dan macam-macam. Banyak sekali namanya panggilan. Tapi pada hakikatnya tetap satu. Tentu bagi hari ini dia menyaksikan, melihat langsung apa yang disampaikan, mudah-mudahan dapat manfaat buat kita semuanya. Pengalaman sejati adalah guru yang terbaik. Pengalaman spiritual
yang tak pernah aku lupakan, yaitu dengan judul atau tema serangan Black Magic dari pedalaman Kaltim. Yang tak pernah aku lupakan, serangan Black Magic telah merubah sikap dan jiwaku menjadi manusia yang tidak punya arti apa-apa. Daud itu bisa menghadapi titik nol, bakalah minus titik nol, dalam arti aku sampai tidak mampu apa-apa lagi, minim tadi itu seolah aku tidak hidup di dunia lagi. Inilah salah satu perjalanan spiritual saya yang akan saya coba menceritakan, mengisahkan kembali, karena kisah asmara, kisah cinta ini mungkin sangat berguna buat kita semuanya. Semoga kita seluruh umat beriman yang hidup di akhir zaman bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, setelah seserah kita memanggilnya. Kalau umat Islam jelas memanggilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita secara universal memanggilnya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Agung, Dialah Maha Sutradara, Maha segala-galanya. Baiklah, pagi hari ini saya coba kembali tapak tilas, mengingat-ingat kembali perjalanan hidup saya, khususnya sejak awal atau sebelum terjadinya musibah atau ujian yang saya hadapi sekembalinya melaksanakan tugas di daerah Kalimantan Timur. Pada awalnya saya mendapat perintah langsung dari pimpinan, yaitu pada tanggal 24 atau 23 November 1982 sampai 27 November 1982. Lebih kurang 4 hari saya melaksanakan tugas tertutup atau siluman atau rahasia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saya mau izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan izin kepada kawan-kawanku, khususnya yang mengetahui langsung apa yang telah terjadi di saya, yaitu istri saya dan lebih dekat teman atau sahabat yang lebih dekat, itu izinkan saya memanggilnya Bapak Pratikno. Waktu itu pangkatnya Letnan 1. Insyaallah beliau terakhir mendapat pangkat yaitu Komjen, Komisaris Jenderal Polisi, atau terakhir jabatan Kepala Badan Intelijen Kepolisian. Dan juga teman-teman lain, saya mohon Bapak Susnul Waji, Bapak Ito Sumardi, Bapak Parjar Piriantoro, semuanya bintang 3, dan terlebih lagi saya mohon izin kepada sahabat saya yang bintang 4, yaitu Bapak Iman Supangat, mantan Kasau. Mudah-mudahan beliau juga bisa mendengarkan kisah saya, kisah perjalanan hidup atau pengalaman spiritual saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku mohon izin dan mohon restunya, apa yang saya sampaikan ini bebas dari penyakit ria, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan kembali perjalanan hidup kita mungkin tidak sama. Perjalanan hidup atau skenario kita hadapi saya rasa tidak ada yang sama. Mudah-mudahan sampai nanti melalui sahabat Bapak Prabowo Subianto, sekarang Presiden, yang melalui sahabat beliau Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan, Brigjen Purnawirawan Basni Harun, Bapak Kolonel Hartono yang belum saya kenal. Kalau Bapak Basni Harun sudah saya kenal waktu beliau jadi Danrem di Riau. Baiklah, saya akan mencoba membuat kisah nyata
yaitu sekembalinya pelaksanaan tugas di Kalimantan Timur atau di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya adalah di daerah Kutai Kartanegara. Disinilah awal saya mendapatkan ujian yang sangat berat. Jadi saya kembali cerita awalnya, saya mendapat tugas melaksanakan tugas yang mulia, tugas tertutup, tugas rahasia untuk membongkar kasus terbesar waktu itu di Kalimantan Timur. Tapi saya tidak menceritakan sasaran tugas yang saya hadapi. Nanti suatu saat mudah-mudahan Allah mengizinkan saya bisa mengisahkan langsung nanti kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, pengalaman intelijen ini, orang yang dapat ujian atau musibah di intelijen, kalau udah mati atau apa tidak ada mengenal lagi. Untung saya masih diperpanjang umurnya, seharusnya saya sudah kembali menghadap Sang Pencipta. Namun diperpanjang waktu, mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti, sebelum hari kiamat besar, mudah-mudahan saya diizinkan nanti untuk menyampaikan amanah untuk seluruh umat beriman, khususnya yang berada di Tasik, Ufuk Timur atau di NKRI. Walaupun sementara ini aku menyampaikan melalui YouTube, mudah-mudahan YouTube ini bisa menyebar pada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, umat beriman lainnya, sebagai guru atau pelajaran yang sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan, ancaman-ancaman bila kita menghadapi musibah di masa akan datang. Mana tahu nanti anggota intelijen khususnya mendapat ujian berat, silakan kontak saya, hubungi saya. Apabila menghadapi rasa takut mau dibunuh orang, silakan hubungi saya nanti, ya, bisa dicek nanti di YouTube atau dicek di WA saya, ya. Mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan saya untuk membimbing pembinaan mental spiritual khusus kepada mereka-mereka yang mendapat ujian atau musibah yang sangat berat, yang tidak mungkin dokter bisa membantunya karena masalah gaib, mungkin dokter tidak bisa membantunya, apalagi berhubungan plastik medik itu berhubungan dengan gaib. Mudah-mudahan nanti saya diizinkan untuk membantunya bagaimana mengatasi apabila terjadi serangan plastik medik. Baiklah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, membukakan hati kita semua untuk memahami dan mengerti bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara, sebentar saja. Akhirnya suatu masa kita yang hidup di akhir zaman ini pasti akan mengalami kematian atau mengalami siratul maut. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman, dan kita kembali menghadap Sang Pencipta, menemukan kehidupan baru yang lebih baik daripada kehidupan dunia pada ini. Kembali pada laptop, yaitu apa yang terjadi sekembalinya pelaksanaan tugas. Saya tidak menceritakan bagaimana selama 3 hari 3 malam melaksanakan tugas di lapangan, tapi saya menceritakan akibat dari pelaksanaan tugas, yaitu saya menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu sebelum ujian datang. Saya masih ingat pada hari Jumat tanggal 27 November 1992 sekitar jam 1.02 malam, saya masih ingat datang suara gaib menyampaikan kepada saya, kamu akan menghadapi musibah besar, tapi tidak apa-apa karena kamu berada di pihak yang benar. Ini suara yang saya terima, dan amanah disampaikan oleh suara tersebut
segera dirikan sholat. Mohon maaf waktu itu mungkin saya sholatnya Senin Kamis mungkin lebih banyak tidak sholatnya daripada sholatnya, karena ya sibuk tugas, ya mungkin belum mantap, belum fokus ya. Akhirnya malam Sabtu atau Jumat malam tanggal 27 November inilah awal saya menerima suara gaib dan tidak tidur, dan nyata bagi saya waktu itu dalam setelah suara gaib itu menyampaikan berita duka atau berita gembira, saya akan menghadapi musibah besar. Akhirnya suara gaib itu menceritakan tentang pelaksanaan tugas yang saya hadapi. Saya tidak menceritakan apa yang saya alami, apa tugas yang diceritakan beliau oleh suara gaib itu, yaitu akibat dari pelaksanaan tugas kamu menghadapi tantangan yang berat, yaitu antara gajah berlaga sama gajah, bagimu bagaikan semut. Itulah umpamanya. Antara itu mohon maaf, antara Bapak Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Adam Malik ada sedikit benturan, yaitu katakanlah ada tantangan dan juga berkaitan dengan tugas yang saya emban. Sasaran tugas ini ada kaitan dengan Bapak Wakil Presiden atau mantan Wakil Presiden Pak Adam Malik, sedangkan saya melaksanakan tugas dari Bapak Presiden Soeharto. Itu umpamanya. Namun karena saya waktu itu masih awam, masih muda, tidak mengerti apa-apa, apalagi berhubungan dengan gaib. Tapi malam itu saya tidak bisa melupakan perintahnya dan peringatannya. Pertama, musibah yang akan saya hadapi dan perintah mendirikan sholat. Insya Allah sampai subuh suara itu tidak pernah putus. Begitu azan datang, artinya suara itu putus. Lebih kurang saya berdialog dengan suara gaib itu, dialog saling bertanya, saya sempat bertanya juga. Akhirnya begitu azan tiba, akhirnya suara itu hilang. Kemudian saya duduk bermenung sebentar, apa yang terjadi sebenarnya. Yang masih ingat saya akan menghadapi musibah. Musibah apa yang saya hadapi? Inilah pertanyaan. Kita belum tahu musibah apa. Kemudian saya bangunkan, kebetulan saya bersama anggota, didampingi 2 orang anggota, kebetulan namanya Untung kedua-duanya, yaitu Untung S yaitu dari Madura, Untung K dari Jawa. Jadi ada bahwa keberuntungan saya, kedua anggota bernama Untung. Ya, mungkin ini sudah diatur skenario oleh Yang Maha Kuasa, menggerakkan hati pimpinan waktu itu. Akhirnya saya diberi kekuatan untuk menghadapi ujian yang akan saya hadapi nanti. Oh ya, sebelum saya berangkat, saya masih ingat komandan atau pimpinan Mayor Ilyas mengingatkan saya, seandainya kamu ragu-ragu dalam pelaksanaan tugas lapangan nanti, kamu kembali, karena kamu di lapangan akan menghadapi pasukan bersenjata. Entah kenapa waktu itu sebelum berangkat, sekitar 22 November, keluar dari lubuk hati yang mendalam tanpa saya sadari, saya katakan beliau, Pak, mohon maaf, hidup mati kita ini bukan peluru menentukan, tapi Allah yang akan menentukan. Jadi hidup mati saya kalau harus mati dalam pelaksanaan tugas itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Ini jawaban saya. Akhirnya Bapak atau komandan saya mengatakan, udah kamu berangkat saja, berarti kamu udah siap komandan. Itulah jawaban saya itu. Akhirnya berangkatlah, yaitu melaksanakan tugas selama 3 hari 3 malam. Baiklah rekan-rekan semuanya, ini baru awal permulaan saya sebelum menghadapi musibah.
sudah diberitahu bahwa saya akan menghadapi musibah atau ujian yang sangat berat. Ini ancaman tantangan saya hadapi sekembalinya melaksanakan tugas. Baiklah sahabat-sahabatku yang mendengarkan kisah asmara ini, saya mohon dengan hati ikhlas, tolong isi hatinya, perbanyak zikir la ilaha illallah atau baca saja Allah Allah sambil mendengarkan kisah asmara, kisah cinta ini yang telah merubah jiwaku menjadi manusia panah, manusia bodoh, miskin, lemah dan hina. Benarkah aku menjadi manusia panah? Baiklah, sekembalinya pelaksanaan tugas sama sehingga hari Sabtu pagi, siang saya kembali dari sasaran tugas, yaitu di pedalaman Katib atau daerah Kutai, dan kembali ke posko atau ke rumah, yaitu di kota Balikpapan. Disinilah kembalinya pelacukan sekitar jam 9 malam telah terjadi suatu peristiwa yang tidak bisa lupakan selama hidup, yaitu perasaan takut mau dibunuh oleh orang-orang tertentu. Saya tidak mengatakan siapa orang-orang tertentu, jelas yang berpihak kepada perusahaan waktu itu. Saya melihat langsung ada 2 orang datang ke rumah malam hari, datang ke rumah secara diam-diam. Saya melihat di jendela, dia menaruh sesuatu di rumah saya, dia pergi. Setelah dia pergi, disinilah terjadi goncangan jiwa. Denyut jantung saya semakin berdebar-debar, rasa takut mencekam, dan saya beranggapan sebelum subuh saya akan ditangkap atau dibunuh. Itulah penculikan. Jadi saya ingat peristiwa G13 PKI, itu penculikan 7 orang jenderal. Inilah bayangan saya, nanti subuh saya akan diculik. Akhirnya malam itu sekitar jam 1 malam, untuk menghindari penculikan, saya naik ke atas lantai rumah, membawa dokumen-dokumen yang saya dapatkan, yaitu foto-foto dan banyak dokumen-dokumen yang saya dapatkan dalam pelaksanaan tugas. Saya bawa ke atas lantai rumah. Lebih kurang setengah jam saya berada di atas dengan bersiap menghadapi bila ada musuh orang-orang tertentu masuk secara paksa. Saya sudah siap dengan senjata api, siapapun masuk maka meledaklah, matilah mereka. Itulah anggapan saya. Takut tapi masih melawan. Ini judulnya, perasaan takut tapi tetap melawan. Baiklah, pada malam itu juga menjelang pagi, saya berada di atas loten, datanglah suara gaib yang kedua, yaitu saya dibimbing membaca 2 kalimat syahadat, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begini inilah awal saya menjadi umat Islam yang benar-benar langsung disampaikan oleh suara gaib. Jadi saya baru merasa Islam yang benar-benar datang dari Yang Maha Kuasa, yaitu pada malam Minggu atau menjelang Minggu siang, itu 28 November. Jadi saya diislamkan oleh suara gaib pada tanggal 28 November 1982 di atas loten rumah. Akhirnya setelah saya baca 2 kalimat syahadat, demi Allah tubuh saya merinding semuanya. Ada seperti magnet yang seolah-olah badan saya besar. Akhirnya saya timbul prasangka baik, yaitu berarti apa yang saya hadapi adalah
serangan black magic. Disitulah saya baru sadar bahwa yang saya hadapi, yang tadi bayangan saya nyata mau diculik jelang subuh, dan malam itu juga dikasih tahu bahwa yang saya hadapi adalah serangan black magic dari pedalaman kafir. Setelah saya yakin itu serangan black magic, saya turun lagi sekitar jam 2 pagi. Saya turun dan keluar rumah karena saya menyaksikan tadi sekitar jam 9 jam 10 ada 2 orang datang ke rumah menaruh sesuatu. Jadi saya berada di luar rumah sampai subuh melihat apakah ada orang yang datang yang mau menculik saya. Saya menyelinap dari belakang, mengintip dari belakang rumah. Seandainya ada, saya sudah siapkan senjata waktu itu. Ya mau tak mau, kalau memang dia memaksa masuk ke rumah saya tetap melawan. Setelah subuh, setelah matahari terbit, dengan kondisi saya yang sangat berat waktu itu, di bawah arus, yaitu berhubung dengan gaib, tapi tetap pikiran saya nyata waktu itu. Saya bangunkan teman saya, sahabat saya, sekarang beliau masih hidup, itulah Bapak Letnan 1 Pratikno, waktu itu pangkatnya Letnan 1. Ya, saya bangunkan beliau, Pak Pratik, saya tadi malam mendapat serangan, saya mau dibunuh orang, mau diculik orang, saya mau bantuan. Jadi beliau mengatakan juga, oh itu sama kita, jadi sama juga, karena sama satu badan, yaitu sama anggota intelijen atau anggota siluman lah, istilahnya baiknya katakan anggota siluman. Jadi beliau juga merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi akhirnya saya kembali ke rumah. Ya itulah awal pertama hari Minggu saya kembali ke rumah, tetap dalam keadaan was-was, tetap dalam siaga. Apabila siapapun datang, saya akan melawan. Itulah yang timbul dalam hati saya. Akhirnya hari Minggu saya melaporkan kepada pimpinan, yaitu Bapak Kolonel Matra Esmani Kadi. Apakah beliau masih hidup atau tidak saya belum tahu. Waktu itu pangkat beliau kolonel, tidak salah terakhir pangkat beliau Brigjen atau Majen saya tidak tahu, yaitu di Mabes Polri. Pak Madras Munadi, saya melapor beliau, Pak, saya tadi malam didatangi oleh 2 orang mau diculik. Apa beliau bilang? Saya juga mengalami hal yang sama. Apa itu Pak? Saya ditelepon, diancam orang juga mau dibunuh. Berarti kita sama Pak, itulah. Jadi rupanya ada kaitan dengan kasus yang kita emban, yaitu ada rencana. Karena perintah beliau ini sudah ada menyebar, dah tahu oleh musuh-musuh, yaitu sasaran tugas yang kita hadapi sudah mengetahui bahwa saya dapat perintah. Itulah mungkin perintah inilah saya dibututi, akhirnya diadakan, yaitu mendapat serangan black magic. Inilah awal saya, kisah saya sebelum mendapat serangan black magic. Tapi berarti tanggal 27 November malam berarti saya sudah diingatkan akan mendapat serangan black magic, dengan catatan tadi, yaitu perasaan takut bahwa itu sudah awal mula saya mendapat serangan black magic dari pedalaman kantin. Hari Minggu sampai hari Senin, jalan Senin pagi saya masih ingat ada suara lagi datang ke saya, segera tinggalkan kota Balikpapan menuju daerah selatan. Itu minta bantuan kepada Kapolda Selatan, yaitu Bapak Anwar Sanusi atau Pak Sanusi. Waktu itu Pak Sanusi, Kapolda Kalimantan Selatan. Ini suara datang ke saya minta bantuan sama beliau. Pagi itu hari Senin saya siapkan bekal, pakaian seadanya. Saya mesti ingat minta uang sama istri untuk berangkat, tapi saya tidak bilang berangkat kemana-mana. Akhirnya pagi itu saya naik di atas bukit asrama Pertamina. Saya mesti ingat, di situ saya sudah dikepung oleh orang-orang tertentu
yaitu seolah berpakaian hijau dan pakaian sipil, dan mereka semua punya HT waktu itu, dan suara itu dengar pas saya ada di Kepung. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi di atas bukit, kira-kira 200 meter dari rumah saya, yaitu tinggal di asrama, ya, di asrama di daerah komplek Pertamina. Akhirnya saya dalam keadaan ini, dalam keadaan tidak bisa apa-apa, saya pasrah diri kepada Allah dan saya baca surat Al-Fatihah. Masih ingat saya. Begitu saya baca surat Al-Fatihah, saya beri ketenangan kembali dan saya kembali ke kantor. Dalam menuju kantor inilah seolah saya dibuntuti oleh orang banyak. Itu saya akan dibunuh. Itulah perasaan waktu itu. Sampai di daerah Rapak, yaitu kebetulan sudah sibuk lalu lintas. Masih ingat saya ketemu seorang anggota polisi, pangkatnya mungkin berada atau ratu. Saya minta tolong dia, tolong antar saya kepada, saya dikejar-kejar orang. Itulah perasaan saya waktu itu. Akhirnya oleh anggota, karena saya ada buka jati diri saya, akhirnya anggota tersebut meninggalkan tugasnya, sedang sibuk mengatur lalu lintas, ditinggalkan. Saya diantar ke Polda. Sampai di Polda sekitar jam 7 pagi, orang sedang upacara bendera. Saya tunggu sampai selesai, kemudian saya masuk kantor dalam keadaan ya, namanya kita pakai kaos, pakai sandal. Masih ingat saya masuk kantor dalam keadaan bingung, karena perasaan kita kepada siapa kita mengadu waktu itu, karena kita mau dikejar, mau dibunuh orang. Itu perasaan waktu itu. Akhirnya saya diizinkan menghadap komandan saya waktu itu yang memerintahkan saya, yaitu Bapak Mandra Asmani Ladi, kolonel itu. Setelah saya menghadap beliau, saya entah kenapa sedikit marah atau emosi, tanpa saya sadari, sampai saya mengatakan kepada beliau, kenapa kau perintahkan aku? Jadi saya marah, kenapa kau perintahkan aku? Padahal kamu dah mau pindah mutasi. Entah kenapa saya marah itu, karena akibat perasaan ini takut dan mencekam, keluar kata-kata itu. Akhirnya beliau mungkin melihat saya ada perubahan, beliau diam saja. Akhirnya saya dipanggil propos. Masih ingat Bapak NJ Bauer, Mayor begitu, saya bawa kantornya untuk diberi ketenangan. Karena melihat perubahan saya, orang lain melihat ada perubahan total. Mungkin kata-kata saya tidak pancul akal lagi, dan akhirnya saya dibawa oleh anggota, salah satu anggota tadi, yaitu anggota saya bernama Untung, dibawa ke rumah sakit untuk cek kesehatan saya, apakah ada gejala-gejala sakit, apa sakit jiwa atau apa. Insya Allah di sana semua pertanyaan dokter secara psikolog saya jawab semuanya, lancar semuanya. Berarti saya aman. Mana berarti artinya pikiran saya masih waras, artinya nyata waktu itu, tapi orang tidak mengerti apa yang saya alami. Baiklah saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, di cerita ini kisah nyata. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membawa inspirasi, pelajaran bagi kita semua, khususnya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Bila mengalami rasa takut yang mencekam, ada obatnya, nanti akan saya ceritakan. Baiklah, setelah saya dibawa ke rumah sakit atau klinik Bayangkara Balikpapan, Polda Balikpapan ya, akhirnya saya dibawa oleh anggota Untung Kelenteng pada seorang paranormal atau seorang, katakanlah seorang dukun, saya tidak mengerti. Yang jelas beliau adalah seorang paranormal yang mengerti apa yang saya alami. Setelah sampai sana ke rumah beliau, yaitu tinggal di atas bukit, seolah beliau sudah menunggu saya, duduk di luar, duduk menunggu saya. Saya melihat wajah beliau bersinar cahaya. Kemudian saya ucapkan secara dekat, Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam. Anggota saya berbisik, Pak,
Dia itu bukan kiai, dia orang Cina yang dapat hidayah dari Allah. Beliaulah menolong ibu saya dulu, tidak bisa berobat kemana-mana. Mudah-mudahan Bapak bisa menolong nanti. Akhirnya Bapak Unggo itu saya disuruh masuk ke rumahnya, masih ingat saya. Beliau melihat saya, kondisi saya, beliau mengerti apa yang saya alami. Apa kata beliau? Seandainya kamu lewat 3 hari, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kalau datang beliau, saya menghadapi 2 pilihan. Apa itu Pak? Yaitu mati atau jadi orang gila. Kenapa Pak? Saya tanya kepada Pak Kiai itu atau Bapak Paranormal itu, nama Pak Unggo, saya panggil Pak Unggo. Beliau bilang, ini kamu mendapat serangan black magic dari pedalaman Kaltim. Tidak pernah gagal nih dukun ini. Dia ngomong, ini dukun ini tidak pernah gagal. 2 aja pilihan, kalau tak mati gila. Kamu beruntung. Kamu datang ke sini dan aku heran. Beliau tanya lagi, kamu punya kakek? Saya tidak tahu Pak punya kakek. Kakekmu punya ilmu dulu. Ini yang datang dengan kamu katanya. Tak kenapa beliau mengatakan, mungkin kakek saya itu hadir di depan beliau. Kemudian beliau mengatakan, kamu punya kakek? Tidak tahu Pak. Akhirnya beliau mengatakan, kakekmu itulah yang datang kepada kamu, yang menyampaikan suara gaib itu kakekmu katanya. Oh iya Pak, saya tidak ngerti itu Pak. Yang penting saya tidak ngerti kalau gaib itu. Saya tadi kan tidak percaya Pak pada gaib. Magic saya percaya, sekarang baru saya percaya Pak, memang ada. Dan saya mengalami, itulah dari perasaan takut mencekam. Akhirnya beliau menolong saya mencabut angin-angin atau sesuai ilmu beliau, mencabut kaki dari kaki saya. Ya perasaan ya sangat sakit sekali waktu itu dicabutnya. Ya. Kemudian tangan-tangan saya dicabut semua angin-angin dalamnya. Kemudian dikasihlah saya minuman air dicampur dengan minyak zaitun. Nah, ini pelajaran pertama. Jadi siapapun sahabat-sahabatku dimanapun berada, kalau ada penyakit-penyakit yang berbau angin, seperti penyakit lambung, ya, masuk angin kan, nah, bisa diminum dengan minyak zaitun dicampur air sedikit dan minumlah, insya Allah angin-angin itu akan keluar. Ini pelajaran pertama saya dapat, yaitu saya kasih minuman air minyak zaitun dan beliau berpesan. Artinya setelah dicampur perasaan saya agak lega, agak tenang kembali. Beliau berpesan, amanah beliau, kamu nanti setiap malam sholat sunat tobat. Jadi apapun yang datang, kamu diam saja. Jadi hari Senin sama ingat, setelah berobat sama beliau, saya kembali ke rumah, dan malam harinya sekitar jam 11 surah Manakai saya mendirikan sholat sunat tobat. Berapa hari saya melaksanakan tobat, rupanya perasaan ini semakin keras, semakin berat saya hadapi, yaitu waktu sholat tobat saya masih ingat ada suara gaib yang datang jelas sekali, suara perempuan, suara anak-anak datang kan, nah, bikin merinding. Tapi kata beliau, Onggo, apapun datang kamu diam saja. Jadi terbanyak membaca istighfar. Jadi saya dilatih disuruh amalan satu saja, baca astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Inilah pelajaran yang pertama yang saya terima dari beliau untuk menghadapi serangan magic. Mana tahu nanti saudara-saudara sahabatku perbanyaklah membaca astagfirullahaladzim. Ini obat mujarab. Ini obat mujarab dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini dalam hati kita selalu mohon ampun kepada Allah Kuasa. Ini berkaitan juga dengan amanah Bapak Prabowo, segeralah bertobat, bersihkan dirimu, bersihkan hatimu, yaitu dengan membaca astagfirullahaladzim. Baiklah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, inilah awal pertama saya menghadapi serangan black magic.
dan bertemu dengan seorang guru, mursyid atau seorang dukun atau seorang paranormal yang telah membantu saya, yang telah menolong saya, yang telah mengingatkan saya untuk kembali ke jalan benar, untuk menghadapi ancaman tantangan terutama yang bersifat gaib, yaitu yang dikenal dengan serangan magic dari pedalaman kami. Bagaimana kisah selanjutnya? Mungkin saya akan coba nanti season kedua. Ini season pertama baru awal kejadian. Season kedua nanti mungkin lebih berat lagi. Tantang saja apa ini? Ya, nanti saya akan ceritakan nanti secara bertahap. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang seiman, yang meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apapun yang terjadi di diri kita masing-masing pada hakikatnya adalah skenario dari Yang Maha Kuasa. Inilah yang dikatakan dalam rukun iman ke-6 dalam Islam, yaitu percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi awalnya mungkin saya mendapati takdir yang buruk, yaitu perasaan takut mau dibunuh orang. Ya, mudah-mudahan nanti dari itu ada rahasia, ada takdir baik. Inilah salah satu saya diizinkan menyampaikan ini, berarti takdir baik saya diizinkan menyampaikan, mengisahkan kembali perjalanan hidup serangan magic dari pedalaman Kaltim. Saya rasa cukup sampai di sini dulu, karena kisah ini sangat panjang. Saya bagi season pertama inilah tahap awal, tahap pembukaan sampai bertemu dengan seorang guru. Bagaimana kisah selanjutnya? Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk kisah selanjutnya. Kapan waktunya saya menunggu amanah dari Yang Maha Kuasa, kapan saya diizinkan untuk menceritakan kembali untuk kisah selanjutnya. Saya sudahi dengan pantun, tetap pantunnya sama. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam gelas. Seandainya ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan dengan hati ikhlas. Mari kita berakit-rakit ke Pulau Natuna, berenang-renang ke Pulau Penyengat. Biarlah kita sakit-sakit menderita sementara di dunia. Semoga kita semua berbahagia di kampung akhirat. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.